Halo semuanya, di sini saya akan membahas sedikit tentang buku yang berjudul Aguri. Buku ini itu mengandung 3 cerita yang ditulis sama Junichiro Tanizaki, penulis Jepang zaman Meiji itu. Bukunya ngambil 3 cerita yang judulnya Aguri, Teror, sama Potret Junkin. Aguri ini itu ceritanya tentang hubungan sepasang kekasih, yaitu Aguri sama Okada. Mereka ini hubungannya toksik, bukan healthy relationship. Toksiknya karena apa? Intinya karena obsesi. Jadi obsesi itu yang membuat hubungan ini sepertinya tidak akan berakhir. Tidak akan saya reveal sepenuhnya gimana ya, karena bisa baca lebih lengkap di bukunya gitu. Terus buat teror sendiri, teror itu ceritanya tentang tokoh namanya Aku. Di sini tokoh Aku itu punya fobia. Jadi fobianya itu lumayan berpengaruh sama dia gitu, karena di tengah-tengah cerita nanti ada momen dimana dia itu harus overcome sama hobinya itu. Nah kalau enggak nanti berapa itu, walaupun ceritanya itu lumayan template gitu. Jadi ada tokoh punya konflik batin, terus gimana caranya dia overcome konflik batin itu, kan template banget ya. Tapi saya tetap bisa tertarik gitu sama cerita yang pakai template-template gitu. Dan ini cukup berhasil gitu ya, karena saya lumayan gedek sama tokoh Aku, tapi saya juga bisa ngerasain rasanya jadi tokoh Aku gitu yang punya fobia sama hal itu gitu. Hal itu apa? Nah, ada di sini gitu. Terakhir Potret Junkin. Potret Junkin itu ceritanya romance, itu nyeritain musisi samisen zaman Edo, namanya Junkin. Nah dia itu dari umur 8 tahun buta gitu ya. Nah semenjak umur 8 tahun dia ada pengasuh namanya Sasuke, bukan Uchiha Sasuke tentunya ya, nanti jadi Naruto ceritanya gitu. Nah si Sasuke ini dari umur 8 tahun sampai Shunkin meninggal itu dengan setia menjadi pengasuhnya Shunkin gitu ya. Yang jelas ini lumayan bikin heran juga sama tokoh Sasuke gitu, karena ya segitunya banget sih Sasuke gitu. Nah terakhir, buku Aguri ini cocok buat kita yang senang sama budaya Jepang gitu ya, sama literatur Jepang kuno gitu. Karena di sini kan Junichiro Tanizaki itu sastrawan kuno ya, jadi cerita yang di sini juga kebetulan ngambil latar di zaman itu juga, jadi lumayan relate. Terus juga buat yang nggak suka sama cerita yang alurnya cepet atau lebih banyak aksinya gitu ya, itu cocok buat baca ini, karena ini tuh bukunya lumayan santai gitu. Fase ceritanya tuh santai, nggak cepet, apalagi di sini minim aksi gitu, malah hampir nggak ada sama sekali kecuali di Potret Junki.